Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada, kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian bersama-sama dengan kami memuji dan menyembah Tuhan, baik di rumah maupun di tempat ini. Saat ini kita akan bersama-sama menyembah Tuhan. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, 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 how great thou. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, sebab Tuhan begitu baik. Walaupun Tuhan kami terbatas, keadaan saat ini Tuhan terbatas untuk kami berkumpul bersama memuji Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, walaupun kami di rumah Tuhan, kami boleh bersama-sama memuji Tuhan di rumah kami masing-masing. Dan kami percaya Tuhan tetap hadir, menyertai dan memberkati kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan kami serahkan Tuhan saat ini ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biar kiranya Tuhan kami menyiapkan setiap keberadaan kami, hati, pikiran, dan pendengaran kami Tuhan, untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan di tempat ini, dan menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, Tuhan begitu baik di dalam hidup kita semua. Dan saat ini kita mau katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal.
kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur di hadapan Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung nama. Puji Dia, tiuplah sangkakala. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senap hati naikkan puji. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segala, datang sujud di hadapannya. Angkat suaramu, naikkan pujian, puji Dia, tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Puji Tuhan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal untuk selama-lamanya. Dan saya percaya pada hari ini, hari yang telah Tuhan jadikan, dan hari ini adalah hari yang baik untuk memuji Tuhan. Haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan
bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah. Haleluya. Hari ini, hari yang telah Tuhan jadikan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah. Katakan bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah, sekarang bersuka, sekarang haleluya, bersuka di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, walaupun di rumah tetap ada sukacita Tuhan di dalam rumah Bapak Ibu masing-masing. Saat ini kita akan menyiapkan setiap hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya di dalam perlindungan Tuhan kita akan aman. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kami percaya Tuhan, Kau melingkupi kami Tuhan dengan sayap-Mu, dan kami akan aman Tuhan bersama dengan-Mu Tuhan.
lingkupiku dengan sayang-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kami aman Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ketika kami melekat di hadapan-Mu Tuhan, hati kami melekat Tuhan kepadamu Bapa. Maka Engkau berkenan Tuhan, penjagaan-Mu Tuhan dan perlindungan-Mu sempurna Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami pegang janji-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Saat ini Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Gembala Pendeta Edi Korompis. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan jemaat Eklesia Kristi yang saya cintai dimanapun berada. Hari ini kita akan membahas satu topik dari firman Tuhan, yaitu tentang tanda-tanda akhir zaman. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih jauh, mari kita berdoa bersama supaya Roh Kudus memberikan hikmat, pengertian dan pewahyuan buat kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur Kau memberikan kesempatan lagi untuk kami mendengarkan sebagian firman-Mu, dan hamba sebagai hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, urapi hamba-Mu, kendalikan hati dan pikirannya supaya firman yang hamba-Mu sampaikan
benar-benar mendatangkan berkat buat jemaat Eklesia Kristi yang mendengarkannya. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Nah, jemaat Eklesia Kristi yang dikasihi Tuhan, mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari Matius 24 ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Saya akan bacakan buat kita semua. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, akibat fenomena yang terjadi beberapa bulan belakangan ini di negara kita secara khusus, dunia seakan dikejutkan oleh virus corona yang sudah mewabah ke seluruh dunia. Dan akibatnya, saudara yang dikasihi Tuhan, virus ini banyak sekali menelan nyawa manusia yang terhilang sia-sia hanya dalam waktu hitungan jam. Akibatnya banyak orang takut mati. Belum lagi keadaan yang satu ini. Kita lihat dengan keadaan virus ini, saudara-saudara kita bersaudara sudah saling curiga. Karena kita khawatir, kita takut, jangan-jangan orang-orang terdekat kita sudah terjangkit atau belum. Tetapi ada yang lebih mengkhawatirkan lagi akibat virus, yaitu ekonomi dunia terguncang. Kalau kita lihat berita-berita, banyak saham-saham unggulan hari-hari ini yaitu jatuh atau anjlok itu tanpa aturan, saudara, secara drastis. Dunia usaha terhenti karena tidak ada transaksi. Akibatnya, kalau kita melihat sekarang, banyak perusahaan-perusahaan yang sudah mulai merumahkan karyawannya bukan karena lockdown, tapi karena apa? Karena hampir mencapai kebangkrutan karena tidak ada transaksi tadi, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan terus lagi kita lihat cerita tentang petani. Saya baca dan melihat di media, petani mengeluh dan merugi bukan karena hasil panen gagal, tetapi karena apa? Karena swalayan-swalayan tutup, dan akibatnya hasil panen mereka ditolak dan tidak ada yang membeli. Lalu kita lihat juga ada perusahaan yang merugi, bukan saja mereka mengurangkan atau merumahkan karyawan mereka, tapi ada banyak yang juga sudah mem-PHK. Karena tadi pengeluaran berjalan terus, sementara penerimaan tidak ada. Alkitab berkata di dalam Matius 24 ayat yang 8, saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Nah, artinya apa, saudara yang dikasihi Tuhan? Akan ada penderitaan yang lebih besar lagi, yang lebih dahsyat menjelang apa? Akhir zaman. Mari kita buka kitab kita di Wahyu pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-6, firman Allah berkata, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Nah, kita lihat, saudara, akhir zaman ini ada satu waktu di tanda-tanda akhir zaman bahwa ekonomi dunia itu akan kacau. Harga barang-barang naik tidak terkendali. Dan firman Allah berkata, secupak gandum harganya itu 1 dinar. Artinya apa? Secupak gandum itu, harga 1 dinar itu ya, cukup untuk 1 orang upah dari kerja 1 hari, saudara. Ya. Jadi nggak ada lagi UMR. Ya, pada nanti
keadaan akhir zaman, tanda-tandanya bahwa akan terjadi gejolak ekonomi dunia yang luar biasa. Ya, bahkan dikatakan juga apa? 3 cupak jelai harganya 1 dinar. Jadi 1 cupak itu menurut ukuran orang Israel Timur Tengah itu 1 telapak tangan. Coba bayangkan 1 telapak tangan itu 1 dinar cuma cukup untuk 1 orang dan mungkin kurang. Karena kalau kita lihat orang-orang Timur Tengah itu makannya banyak, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tetapi itu yang akan terjadi ya pada akhir zaman nanti. Gandum dan jelai itu adalah makanan pokok bangsa Israel. Jadi kalau gandum kita tahu, jelai itu adalah seperti sereal, saudara. Jadi itulah makanan pokok bangsa Israel dan itu akan terjadi harga itu yang luar biasa. Sehingga akan terjadi kelaparan, sehingga akan terjadi apa? Penjarahan, saudara. Bukan itu lagi, bukan itu saja, tapi akan terjadi juga inflasi, ya, dan nilai uang, tukar uang itu anjlok. Dulu Indonesia pernah mengalami seperti itu, ya, 1.000 bisa jadi 1 perak. Nah sekarang ini karena corona atau COVID-19 itu harga naik semuanya, bahkan beberapa barang susah dicari di pasaran. Contohnya salah satu. Dulu kita beli masker itu murahnya minta ampun. Sanitizer, apalagi. Dan banyak lagi. Tapi sekarang barang-barang itu sudah langka dan kalau ada harganya itu selangit. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Dan kalau kita tahu, gula pun di Indomaret, Alfamart, dan bahkan mini-market itu susah. Kalaupun ada dijatah hanya 1 kilo, 1 keluarga, saudara. Begitu mengerikan akhir zaman yang akan terjadi di dalam kehidupan dunia yang akan datang, saudara. Belum lagi kita lihat barang-barang yang tadinya harganya tidak terganggu, tetapi karena keadaan ini, saudara, jahe merah naiknya luar biasa, temulawak diburu orang, bahkan isu terakhir Detol, saudara, dicari oleh banyak orang dan itu pun sulit. Saudara-saudara yang kekasih, bila hal ini terjadi dan Wahyu pasal 6 ini digenapi, bersiap-siaplah. Karena apa? Karena itu tanda antikris akan muncul. Mari kita kembali dalam bacaan semula di Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-6 dan ke-7. Dikatakan di sana ayat ke-6, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Nah, menurut tafsiran firman Tuhan ini, perang bukan berbicara perang fisik, saudara, seperti Irak-Iran, seperti perang Israel dengan Palestina atau dan yang lain sebagainya. Tapi perang di sini berbicara tentang perang dagang atau perang ekonomi, saudara. Nah, pada akhir zaman nanti, siapa yang kuat, dialah yang berkuasa. Antikris bukan berbicara siapa yang hebat, tetapi sistem kemudahan sampai akhirnya Wahyu 13 akan digenapi, khususnya ayat 16 dan 17. Jadi zaman itu orang kaya uangnya tidak akan laku, saudara, sekalipun banyak, kalau tidak diberi tanda oleh antikris. Betapa mengerikan. Belum lagi, saudara, akibat perang dagang itu dampaknya luar biasa. Kita lihat kembali di Wahyu pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-4. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, saudara. Ya, karena gejolak ekonomi yang luar biasa, akhirnya tadi dikatakan di pasal 6 ayat 4 akan terjadi pembunuhan, perampokan dan kejahatan semakin bertambah, saudara. Nah, bila dunia sudah seperti itu, bagaimana orang-orang percaya bisa bertahan? Mari kita buka kembali di Wahyu pasal yang ke-6 ayat ke-6 bagian B. Tetapi janganlah kamu rusakkan minyak dan anggur itu. Situasi yang semakin mengerikan, saudara. Kita udah gak bisa lagi menjadi orang Kristen agamawi, orang Kristen yang bermain-main.
Apa yang kita butuhkan supaya kita bisa bertahan di dalam situasi yang sulit? Yang pertama, Alkitab mencatat kita butuh minyak baru, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, minyak berbicara tentang apa? Tentang urapan atau kuasa Roh Kudus, saudara. Kalau kita lihat di Yakobus 5 ayat 14 sampai dengan yang 15. Jika ada di antaramu yang sakit, hendaklah dia panggil hamba Tuhan atau penatua, supaya hamba Tuhan itu mendoakannya dan mengolesnya dengan minyak di dalam nama Yesus. Dan jika orang itu sakit, sakitnya disembuhkan. Dan jika dia berdosa, dosanya diampuni. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh lagi menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku dalam beribadah. Harus sungguh-sungguh mencari Tuhan agar iman kita kuat. Saat badai menerpa, kita tetap mampu bertahan. Kita minta urapan baru, bukan untuk sesuatu materi, saudara. Tetapi kita minta urapan baru supaya kuasa Tuhan diberikan kepada kita untuk kita mampu bertahan di tengah-tengah kesulitan. Efesus 6 ayat 10 dan ke-11 berkata seperti ini, saudara. Saya bacakan buat kita semuanya. Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 dan 11. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi yang pertama, kita butuh minyak yang baru, yaitu urapan dan kuasa Tuhan, supaya kita mampu bertahan di tengah-tengah kesulitan. Yang kedua, kita butuh anggur baru. Anggur bicara sukacita. Amsal 17 ayat yang ke-22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, sukacita untuk melayani Tuhan dalam situasi sulit apapun, itu anggur baru yang kita butuhkan di dalam situasi seperti ini. Minta sama Tuhan hati yang baru, saudara. Supaya apa? Supaya kita tetap bersukacita di tengah-tengah ujian yang berat. Supaya hati kita semakin melekat, intim dengan Tuhan. Caranya, baca Alkitab setiap hari. Bukan apa? Bukan supaya kita menjadi hebat. Alkitab bukan menjadi satu pengetahuan. Atau kalau kita baca Alkitab bukan nanti kalau kita menjadi pengkhotbah yang hebat atau pembicara yang hebat, saudara. Tetapi baca Alkitab supaya kita tahu isi hati Tuhan, sehingga kita tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dua hal ini yang harus kita minta kepada Tuhan. Minyak yang baru, anggur yang baru. Supaya apa? Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang mampu bertahan di saat yang sulit dan juga berdampak positif buat banyak orang. Biar kiranya renungan pada hari ini membuat kita sadar bahwa kita harus sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Minta minyak yang baru, minta anggur yang baru, supaya kita kuat di dalam menghadapi tantangan akhir zaman. The joy of the Lord is my strength. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada siang hari ini. Engkau ingatkan kami kembali tentang tanda-tanda zaman di mana akan terjadi lagi kesulitan yang lebih besar dari virus corona. Dan kami butuh Engkau Bapa. Kami butuh membangun hubungan intim dengan Tuhan. Kami butuh membaca firman Tuhan, supaya minyak yang baru, anggur yang baru tidak berkurang di dalam kehidupan kami. Dan biarlah sukacita Tuhan, hati Tuhan ada di dalam hati kami. Di dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat jemaat-Mu yang Kau kasih, jemaat Eklesia Kristi dimanapun mereka berada, apapun yang mereka sedang alami, Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Karena Engkau berkata, Engkau Allah Immanuel. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama berdoa untuk bangsa kita, bangsa Indonesia,
agar lawatan Tuhan dinyatakan atas bangsa ini. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini Tuhan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu Tuhan ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. hanya nama-Mu, Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Melalui tayangan ini Tuhan, kami merendah di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami merasa kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami merasa tanpa Engkau Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Hamba datang Tuhan, saat ini sucikan, layakan, kuduskan hamba-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu membawa bangsa kami ini Tuhan. Bangsa yang dimana kami diami saat ini Tuhan. Bangsa yang kami cintai yaitu bangsa Indonesia Tuhan. Pergumulan yang terjadi atas bangsa kami ini, bangsa Indonesia Tuhan. Hamba berdoa khususnya Tuhan bagi Bapak Presiden kami Tuhan,
Bapak Wakil Presiden Tuhan, hikmat akal budi marifat daripadamu ada bagian dalam kehidupan mereka Tuhan, untuk mengatasi Tuhan virus corona ini Tuhan. Engkau berikan mereka hikmat Tuhan, Engkau berikan mereka kesatuan hati Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, buat jajarannya Tuhan, buat Menteri DPR Tuhan, Kau tolong Tuhan, berikan mereka sehati sepaham Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, apapun yang dilakukan mereka yang tidak menentang Kau, Kau buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, di mana Tuhan pada saat ini Tuhan terjadi Tuhan, satu hal yang membuat semua bangsa Indonesia atau seluruh bangsa Indonesia ini Tuhan mengalami kegelisahan Tuhan, mengalami Tuhan ketakutan. Namun kami yakin Tuhan, kami memiliki Allah yang dahsyat, kami memiliki Allah yang hebat Tuhan. Melalui virus ini Tuhan, hamba berdoa kepadamu Tuhan, Engkau memberkati setiap dokter-dokter yang menangani Tuhan, Engkau memberkati setiap perawat yang menangani Tuhan, tenaga medis apapun Tuhan, orang-orang yang sukarela untuk membantu Tuhan, Engkau tolong Tuhan, Engkau berikan tenaga ekstra buat mereka. Pemagaran ada bagian dalam kehidupan mereka Tuhan, bahkan keluarga mereka di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Melalui kejadian ini, melalui virus ini Tuhan, kami bergandengan tangan untuk datang kepadamu Tuhan. Kami membawa bangsa kami Tuhan. Hamba berdoa kepadamu Tuhan, dimanapun Tuhan, untuk bangsa kami ini Tuhan, Kau tolong Tuhan. Mungkin saat ini ada yang ketakutan Tuhan, mungkin saat ini Tuhan ada yang tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Campur tangan Tuhan terjadi atas kehidupan mereka Bapa. Hamba berdoa juga Tuhan, rumah sakit yang dipakai Tuhan untuk merawat semua pasien Tuhan, Engkau tolong Tuhan, dokter-dokter yang dipakai Tuhan, Engkau taruh Tuhan kesehatan bagi mereka Tuhan, Engkau tolong mereka Tuhan, Engkau berikan hikmat bagi mereka Tuhan. Seluruh pasien Tuhan, Engkau tolong Tuhan, Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Pengharapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Pengharapan kami hanya di dalam Yesus Kristus. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami mengangkat tangan kepadamu Tuhan, ketika bangsa Indonesia mengangkat tangan kepadamu Tuhan, Engkau akan turun tangan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami sangat percaya Tuhan. Khususnya hamba berdoa kepadamu Tuhan, buat gereja kami ini Tuhan, buat jemaat kami ini Tuhan. Walaupun Tuhan beberapa minggu ini kami tidak beribadah bersama-sama Tuhan, namun kami yakin dan percaya berkat Tuhan ada bagian dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, hamba berdoa Tuhan, saat ini kalau ada jemaat-jemaat Tuhan kami yang sakit Tuhan, kami tidak tahu mereka sakit apapun Tuhan, namun kami yakin dan percaya, kami tahu Engkau penyembuhnya Tuhan. Kalau ada yang berkeluh kesah Tuhan, kalau ada yang berproblem berat Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu ada bagian dalam kehidupan mereka Tuhan. Di tengah-tengah konflik terjadi Tuhan, virus ini Tuhan, Engkau tanamkan roh yang selalu sukacita Tuhan, roh yang selalu bersyukur Tuhan, dan jadikan jemaat Tuhan kami Tuhan, bahwa jemaat yang membangun mesbah doa untuk bangsa kami ini Tuhan. Engkau memberkati Tuhan setiap pekerjaan mereka Tuhan, setiap pelayanan mereka Tuhan. Walaupun saat ini Tuhan mereka masih stay di rumah masing-masing, namun kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan menolong kami, setiap kami Tuhan. Bapa di dalam surga, hamba berdoa Tuhan, setiap kegiatan-kegiatan selanjutnya di Indonesia ini Tuhan, program pemerintah selanjutnya Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, mereka adalah wakil Engkau. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, kami akan berkemenangan bersama Engkau. Lewat kejadian ini Tuhan, kami akan bergandengan tangan dan kami memuji Engkau, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Saat ini jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman. Saya persilakan. Shalom jemaat Tuhan. Saya percaya bahwa ibadah online yang dilaksanakan saat ini sungguh sangat memberkati kita semua. Tidak mengurangi sukacita kita mencari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan terima kasih juga bagi jemaat yang sudah mengikuti ibadah online dan percaya bahwa iman kita, kesatuan kita bertumbuh di dalam Tuhan.
Jemaat yang diberkati Tuhan, sebagai pengumuman di mana ibadah selanjutnya kita akan dengarkan penyampaian dan himbauan juga dari majelis, karena mungkin ada kebijakan-kebijakan baru yang akan diberitahukan kepada jemaat melalui pemerintah, dan juga disampaikan kepada jemaat untuk kita melewati hari-hari ini. Kita jangan lupa mengikuti himbauan-himbauan dari pemerintah, di mana kita harus menjaga kesehatan, mencuci tangan, dan juga ketika keluar kita jangan lupa pakai masker, dan juga kita betul-betul menjaga kesehatan kita supaya kita boleh terhindar dari segala virus yang sedang merajalela hari-hari ini. Sekian penyampaian, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan jemaat Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Saya percaya Tuhan tetap menyertai kita semua, dan biar kiranya kita tetap berpengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena Tuhan kita tidak pernah mengecewakan. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan. Makin nampaklah yang baik, di sanalah wajah abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi kita akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita, angkat tangan kita untuk menerima berkat yang baru dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berjanji akan menjagai dan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan berjanji akan memberkati hidupmu dan keluargamu, serta memulihkan ekonomimu. Tuhan juga berjanji akan menjagai keluargamu dari segala virus sakit penyakit yang membahayakan apapun.
terimalah berkat, kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah yang berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang selalu indah dan manis bersama Roh Kudus akan selalu menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kita yang percaya diberkati bersama berkata, amin. Terima kasih kepada jemaat Eklesia Kristi yang telah berpartisipasi dalam ibadah online hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita semuanya. Shalom, selamat hari Minggu. Haleluya.